Halo, salam jumpa kembali para peserta calon penerima sakramen Krisma. Semoga kabarnya baik semua dan tetap bahagia dalam hidup, terus semangat menyiapkan diri menyambut sakramen Krisma nanti. Tema kita, siap diutus. Ini berulang kali terus diingatkan. Lalu di pertemuan ke-10 ini, tema khususnya adalah menghayati panggilan hidup. Dalam tradisi gereja Katolik, panggilan hidup itu bisa dibagi menjadi dua sebenarnya. Panggilan hidup secara selibat, entah dalam rupa hidup sebagai imam ataupun biaran biarawati, atau juga yang kedua adalah panggilan hidup berkeluarga di tengah masyarakat. Tapi ada juga yang memilih tidak menjadi kaum selibater, ataupun juga tidak berkeluarga, tapi hidup sendiri karena ingin melayani orang tua mungkin, atau saudara yang kurang secara mental dan lain sebagainya. Nah, kita langsung masuk kepada pendalaman dari panggilan menuju kepada kekudusan ini sebagai bahan pelajaran yang kita dapatkan dalam berupa slide, yaitu nasihat dari Paus Fransiskus. Jadi, melalui anjuran ini, Paus ingin agar kita menyadari betul panggilan kepada kesucian atau hidup suci, kepada kekudusan, dengan cara yang paling gampang, paling sederhana, dalam pengalaman keseharian kita. Ya. Lalu dasarnya apa sih? Kok dalam keseharian pun kita harus menghayati kesucian atau kekudusan? Tidak lain adalah dari sabda Tuhan sendiri, firman Tuhan, dalam kitab Imamat dan juga dalam 1 Petrus, ia mengatakan, haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus, aku yang dimaksud adalah Allah. Kita beriman kepada Allah yang Maha Kudus, maka kita, orang yang percaya juga harus terus belajar bertekun menjadi kudus seperti kehendak Allah. Jangan kehilangan semangat. Kalau ada orang ngomong tentang Santo Santa, aduh kayaknya berat banget, tidak sih sebenarnya. Ya, sebenarnya nggak berat gitu. Kita bisa menjangkaunya kok. Kita bisa menghidupi kekudusan itu juga dalam pengalaman kita sehari-hari. Nah, beberapa contoh orang-orang suci sebenarnya yang ada di sekitar kita. Contoh ya, orang tua yang membesarkan anak-anaknya tanpa pamrih ya, tapi dengan penuh kasih, kesabaran, ketekunan gitu. Lalu orang yang bekerja keras demi kesejahteraan keluarga, orang yang sakit tapi tetap tersenyum, nggak mengeluh, nggak menyalahkan yang lain, nggak memberontak. Atau juga kaum religius. Ada klerus, uskup, imam, diakon, biaran biarawati yang menjalani panggilan dengan sukacita. Nah, lalu kekudusan itu juga ada pada orang-orang sederhana yang tidak pernah terekspos, tidak pernah dipromosikan. Contohnya, para guru itu yang membuka kita kepada dunia pengetahuan. Mereka orang-orang yang sebenarnya ketika menjalankan tugas dan penuh kasih, itu orang-orang yang bisa disebut memiliki kesucian dalam hidupnya. Gitu. Karena ingin ikut membangun manusia, yaitu kalian. Nah, kita semua dipanggil kepada kekudusan dengan cara yang paling gampang itu. Hayati pengalaman hidupmu dengan penuh kasih. Sesederhana itu. Kamu pikir harus berpuasa 40 hari 40 malam kah? Tidak. Jadi menghayati kehidupan dengan penuh kasih itu bagian dari proses menuju kepada kekudusan. Nah, lalu ini contoh nyata. Ada seorang ibu-ibu nih, dia pergi ke pasar, ketemu dengan temannya, lalu temannya ngajakin ngobrol nih. Rupanya isinya gosip tentang tetangga. Lalu dia memilih, oh tidak, saya nggak mau ikut dalam hal itu. Ini satu langkah menuju kepada kesucian hidup, pada kekudusan. Lalu dia sudah capek, bekerja sambil di rumah, anaknya mengadu. Artinya ingin mengungkapkan kegelisahannya, lalu ibu juga mendengarkan dengan penuh kasih, dengan penuh kesabaran. Itu juga langkah kepada kesucian juga, kepada kekudusan. Gitu. Lalu ketika dia merasa lelah, lalu dia ingin menguatkan dirinya dengan doa, dengan penuh kepasrahan, misalkan berdoa rosario, itu juga sebuah proses menghayati kesucian dalam kehidupan yang paling nyata.
Atau juga ketika bertemu dengan orang yang miskin, orang yang susah hidup, dia berani menyapa, menguatkan, meneguhkan mereka walaupun diri sendiri susah gitu kan. Itu juga cara orang beriman menghayati kesucian hidup. Nah, berikutnya sebagai manusia sebenarnya persoalannya kita tuh kurang mampu menyadari bahwa ada rahmat kasih dalam kehidupan kita, dan rahmat itu juga mesti kita hidupi dalam keseharian. Ya, karena apa? Kita mengandalkan kekuatan sendiri. Kalau orang merasa dirinya mampu, itu pasti sebenarnya dia sedang menuju kepada kondisi yang suatu saat dia nggak akan berdaya. Tapi kalau dia mengandalkan Tuhan, itu, maka dia terus diperkuat walaupun dalam keadaan yang mungkin juga berat bagi dirinya sendiri. Nah, ya caranya apa ya? Rupanya doa itu membantu kita menjernihkan, membuat pikiran tenang, teduh, damai, hati kita juga begitu. Ya. Walaupun ada masalah, walaupun lelah, tetap kita menjadi orang-orang yang selalu penuh sukacita, karena kekuatan Allah jauh lebih besar dari segala masalah yang kita punya, daripada segala kesulitan kita, kan begitu. Maka Allah selalu bisa diandalkan. Nah, kemudian mengandalkan karya Roh Kudus juga dalam hidup kita ya, supaya ketika membuat keputusan, mau melakukan sesuatu, itu bukan emosi bawaannya, tapi sungguh-sungguh dipahami, dan kita pun juga melakukannya dengan hati yang baik dan dengan prinsip yang benar. Begitu. Lalu biarkan dirimu itu diubah oleh karya roh tadi itu, supaya martabatmu yang luhur, keinginanmu menghayati kesucian sungguh bisa pelan-pelan untuk dijalankan. Nah, Tuhan itu melengkapi kita, ya, melengkapi kita dengan suatu karunia-karunia rahmatnya. Selagi kita mau setia, bertekun, pasti akan selalu diberi kekuatan. Maka relasi yang dekat, hubungan yang dekat dengan Kristus, itu mengungkapkan kesatuan kita dengan Tuhan. Kita kan ikut Yesus. Ikut Yesus artinya ikut di belakangnya Yesus kan. Kemana Yesus melangkah, kita ikut. Itu namanya mengikuti Yesus. Itulah tanda persatuan kita dengan Kristus. Kalau Kristus penuh kasih, ya kita berarti belajar untuk menjadi orang yang hidup dengan penuh kasih. Pengampunan demikian juga. Berbela rasa dengan orang lain juga seperti itulah cara hidup kita. Ya. Nah, lalu selain ketekunan dalam doa dan bangun relasi dengan Kristus sendiri, tapi juga dibutuhkan waktu hening, merefleksikan perjalanan hidup. Kok hari ini sepertinya ada orang yang kita sakiti ya, misalkan. Lalu itu direfleksikan. Berarti kan perlu dibenahi gitu kan, supaya besok-besok nggak terjadi lagi. Nah, lalu juga setiap menit dalam hidup kita itu dapat menjadi satu langkah menuju kepada kesucian. Kalau kita memiliki semangat kesucian yang memampukan kita mengisi saat hening dan juga pelayanan kita. Kalau bawaannya cemberut terus gitu kan, sebab ngomong pun nggak tahu lah gitu kan, bikin gusar orang tua, bikin gelisah orang-orang sekitar kita, bagaimana kesucian bisa tumbuh dalam diri kita ya, sulit dibayangkan ya. Jangan takut pada kesucian. Kesucian itu nggak membuat martabatmu, harga dirimu berkurang, gitu. Tapi justru membuatmu semakin utuh, sebagaimana Allah menghendaki dari sejak semula. Lalu juga bagaimanapun kehidupan yang dihayati dalam semangat kesucian pasti akan membawa buah dalam pengalaman keseharian. Artinya ada manfaat gitu loh. Ada suatu pengaruh yang baik yang juga bisa kita bagikan kepada orang lain. Itulah yang namanya menjadi garam, menjadi terang bagi dunia seperti itu. Kita ambil contoh lah, misalkan ini kan semua belajar dengan cara online ya, bayangkan. Ujianmu nggak kamu kerjakan dengan usahamu karena kamu merasa capek, lelah, kasih aja ke guru les, biar dia mengerjakan guru lesnya. Itu kan, ini orang jenis apa seperti itu? Dari sekarang aja nggak berani jujur dengan diri sendiri, ya bagaimana kita bisa berkembang gitu kan?
Nah, ini persoalannya kan seperti itu. Itu dia maksudnya. Jadi kita diajak untuk sungguh-sungguh mendengarkan kehendak Tuhan dalam kitab suci, dalam doa-doa kita. Dia manggil kita kepada kesucian, gitu kan. Nah, lalu tugasnya apa? Pertama, andaikan Yesus adalah dirimu, kira-kira bagaimana caramu melakukan tugas atau tanggung jawab dan panggilan hidup sehari-hari? Itu yang pertama. Yang kedua, buatlah contoh nyata caramu menjalani hidup suci. Yang kedua. Yang ketiga, dari slide tadi itu, kira-kira buatlah rangkuman atau ringkasan pesannya untuk hidupmu. Itu apa? Ya, jadi 3 hal itu saja. Tolong dikerjakan dengan baik, dengan serius selama seminggu ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Semoga semuanya sehat. Tetap yakin walaupun belum bisa melakukan aktivitas sebagaimana mestinya, berkat melimpah, dan kalian harus sungguh-sungguh semakin terbuka untuk menjadi pribadi yang dewasa dalam rahmat Allah. Tuhan memberkati.